Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dodi Irsmayadi, F1C017024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil selama saya melakukan praktek kerja lapangan, yakni di PT Warsila, PLTMGU, Lombok Piker 130-150 MW, yang dimana sebelum saya lanjut, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu merasakan nikmatnya udara segar. Kemudian tidak lupa kedua kalinya selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia. Dan di sini saya telah melaksanakan kegiatan PKL selama 2 bulan, yang dimana saya mengambil praktek kerja lapangan atau laporannya yang bersifat deskriptif, yang dimana saya akan menjelaskan terkait dengan mesin-mesin utama yang ada di PT Warsila, kemudian pembahasan terkait dengan pilot filter atau yang permasalahan teknis pada jalur bahan bakar, yakni pada PT Warsila PLTMGU Lombok Piker 130-150 MW. Ya, kemudian yang di sini dalam pemenuhan laporan saya di sini melakukan sistematik penulisan, yakni dalam bab 1 saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan saya, yakni berkaitan dengan latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah, kemudian sistematika dalam pengambilan data maupun penyusunan laporan ini. Terkait dengan kemudian yang bab 2, yaitu adalah tinjauan umum perusahaan. Tinjauan umum perusahaan ini yaitu nanti saya akan menjelaskan terkait dengan info perusahaan yang tempat saya melaksanakan praktek kerja lapangan. Kemudian di bab 3 ada tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini saya akan menjelaskan terkait dengan mesin-mesin utama yang ada pada PT Warsila atau tempat saya praktek kerja lapangan. Kemudian juga akan menjelaskan terkait dengan nanti tinjauan pustaka yang saya dapatkan dari jurnal maupun buku-buku yang saya baca. Di sisi lain juga saya mendapatkan materi dari manual book yang digunakan di perusahaan tersebut. Kemudian di pembahasan, yakni saya akan membahas terkait dengan permasalahan teknis yang ada di PT Warsila, yakni saya mengambil permasalahan teknis yakni pada pilot filter, yaitu pergantian cartridge nanti, yang dimana pilot filter ini berada pada jalur bahan bakar yang masuk ke engine. Kemudian bab penutup nanti di sini merupakan akhir, yakni kesimpulan dan saran untuk laporan ini atau presentasi saya ini lebih baik. Ya, tentu dalam penyusunan suatu proposal, penyusunan suatu laporan, tentu adanya latar belakang. Di sini terkait dengan adanya populasi manusia yang terus meningkat, maka perkembangan era digital dan pemenuhan energi untuk manusia pun semakin berkembang pesat. Berbagainya perkembangan teknologi tentu membutuhkan suatu energi, yang dimana di sini menggunakan energi listrik. Maka kebutuhan akan energi akan terus meningkat, linier dengan meningkatnya populasi manusia. Di sisi lain, kita memiliki bonus demografi, yakni pada tahun 2020 sampai dengan 2030, kita mendapatkan bonus demografi, yakni usia produktif manusia atau yang ada di Indonesia itu di atas 15 tahun dan di bawah 65 tahun itu mencapai 70% dari total jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Maka itu akan menguntungkan Indonesia dan bahkan akan menjadi bumerang juga untuk Indonesia. Maka
perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, untuk memenuhi kualitas sumber daya manusia, kita juga mengambil di sini yakni kebutuhan energi semakin meningkat berdasarkan data BPPT Outlook Indonesia. Maka dari berbagai sektor itu kebutuhan energi terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa perkembangan energi atau power plant yang ada di Indonesia itu terus berkembang dan semakin banyak. Maka dari itu perlu adanya, khususnya saya sebagai mahasiswa teknik mesin, maka harus mengetahui terkait dengan pembangkit listrik, yakni di sini yakni PLTMGU atau pembangkit listrik tenaga gas uap dan memanfaatkan tenaga diesel dan turbin. Nah, yang bertempatkan yakni pada PT Warsila PLTMGU Lombok Piker 130-150 MW. Maka hal ini akan mendukung bentuk dari peningkatan sumber daya manusia, yakni salah satunya saya sebagai mahasiswa dari jurusan teknik mesin. Kemudian dari rentetan tersebut saya memiliki rumusan masalah, yakni nantinya bagaimana sih bentuk dari PLTMGU itu sendiri, bagaimana sih mesin-mesin utama yang ada di PLTMGU itu sendiri, dan apa saja sih permasalahan yang ada di PLTMGU itu sendiri. Nah, adapun rumusan masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini yang pertama itu rumusan masalah saya, yaitu saya akan membahas terkait dengan mesin-mesin utama yang ada di PT Warsila. Kemudian tentu karena permasalahan teknis yang saya ambil itu pada jalur bahan bakar, maka pembahasan saya juga harus mengutarakan terkait dengan jalur bahan bakar supaya sinkron dengan permasalahan teknis yang saya ambil nantinya. Di sisi lain, saya juga akan mendapatkan manfaat dari praktek kerja lapangan, yakni manfaatnya untuk mahasiswa dan perguruan tinggi. Sebelum itu, adapun tujuan saya dalam praktek kerja lapangan di sini, yaitu yang pertama yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum, yaitu saya ingin memenuhi syarat kelulusan saya sebagai S1 dengan syarat bahwa saya harus melakukan praktek kerja di salah suatu perusahaan yang mendukung kelulusan saya nanti, sehingga ilmu yang saya dapatkan bukan hanya berkaitan dengan teori saja. Nanti saya juga akan dapat membandingkan teori yang saya dapatkan di kuliah dengan pengaplikasiannya di dunia kerja. Kemudian yang ketiga yaitu mengenal kondisi di dunia kerja. Salah satu tujuan saya juga, yakni mengenal berbagai kondisi yang ada di dunia kerja, bahwasanya dunia kerja itu sangat sulit untuk didapatkan. Selain itu, ada pun tujuan khusus saya, yakni tujuan khusus saya yang tentu saya ingin memahami dan mengetahui terkait dengan fungsi dari mesin-mesin utama yang ada di PT Warsila atau tempat saya melakukan praktek kerja nanti. Selain itu juga saya ingin mengikut sertakan membahas permasalahan teknis yang ada, yakni yang saya akan sebutkan tadi sebelumnya, permasalahan teknisnya yaitu pada pilot filter. Yakni adapun manfaat praktek kerja lapangan saya, yakni yang pertama ada dua, untuk mahasiswa, dan yang kedua untuk perguruan tinggi. Untuk mahasiswa, yakni salah satunya untuk menambah ilmu. Di sisi lain akan meningkatkan pengetahuan terkait dengan soft dan hard skill saya. Kemudian itu juga akan meningkatkan pengalaman saya atau mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Sedangkan untuk perguruan tinggi, yakni manfaatnya dapat menjalin hubungan antara universitas atau sivitas akademika dengan perusahaan tempat saya melakukan praktek kerja lapangan. Di sisi lain, itu yang kedua, yakni sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Ketika saya mendapatkan kelulusan atau lulus dari jenjang strata S1, saya akan dapat meningkatkan sumber daya manusia, yakni yang memenuhi sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, bahkan profesional dalam melakukan
kerja nantinya. Kemudian nanti akan membuka wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa, yakni pengalaman bagi mahasiswa itu berkaitan dengan nantinya setelah lulus dari perguruan tinggi tersebut. Tentu kurang rasanya jikalau saya tidak membahas terkait dengan tinjauan umum dulu yang ada di PT Wärtsilä. Bahwasanya PT Wärtsilä itu merupakan Wärtsilä Corporation, yang ini merupakan perusahaan yang pertama didirikan dari Finlandia yang memproduksi dan melayani sumber daya serta peralatan lain di pasar kelautan dan energi, yakni pemenuhan terkait dengan perkapalan dan berbagai supply berkaitan dengan energi, yakni mulai dari bahan bakar LFO dan MFO. Di sini di Indonesia PT Wärtsilä berawal beroperasi yaitu pada tahun 1978 yang dinamai dengan atau yang diwakili oleh PT Stowindo, itu yang pertama di Indonesia. Kemudian peresmiannya PT Wärtsilä ini pada tahun 1996 dengan nama PT Wärtsilä ditetapkan. Kemudian PT Wärtsilä ini terus berkembang di Indonesia sehingga 37 wilayah menggunakan mesin pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni ada di PT Wärtsilä. Jadi kemudian di sisi lain juga terpasang sebanyak 33 unit usaha yang menggunakan mesin pembangkit listrik. Nah, mesin yang digunakan yang di sini yaitu mesin engine-nya atau dinamakan mesin dieselnya, yakni menggunakan pemanfaatan bahan bakar menggunakan gas dan bahan bakar B0 sampai B100, yakni atau yang dinamakan dengan GECC. Nah, GECC itu adalah Gas Engine Combined Cycle. Itulah mesin-mesin yang digunakan pada PT Wärtsilä pada sekarang ini. Kemudian di Indonesia juga ada 12 unit usaha perkapalan. Nah, di sisi lain PT Wärtsilä juga itu memproduksi dan melayani sumber daya berkaitan dengan pasar kelautan, yang dimana itu unit usaha perkapalan atau mesin pembangkit listrik yang ada di perkapalan. Kemudian terdapat pula 16 wilayah baru yang tercetus pembangunannya di Indonesia. Next, adapun struktur organisasi PT Wärtsilä, yakni di mana PT Wärtsilä itu di-ownerkan oleh PLN dan sebagai manajemen tertingginya itu adalah PLN. Sedangkan PT Wärtsilä itu sendiri yaitu memegang maintenance dan operation-nya, yaitu O dan M-nya, yaitu operation dan maintenance-nya, yang dimana yakni dimiliki oleh memiliki kontrak manager, kemudian operation manager, yang dimana yakni bawahan dari PT Wärtsilä itu sendiri. Sedangkan owner semuanya yakni PLN, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan energi dari PLN itu dioperasikan oleh PT Wärtsilä dan perbaikan maupun maintenance dari engine itu sendiri yakni dari PT Wärtsilä. Adapun orang-orangnya yakni yang pertama di sini sebagai kontrak manager yaitu Berman Immanuel Purba, kemudian M Patoni, kemudian maintenance manager Asto Basuki, kemudian Asep HR Office Eka Diawati, dan HSE Officer yakni Sarah Astrini. Yang dimana salah satunya di sini yaitu sebagai pembimbing saya yakni adalah Aan Hamdani atau mechanical supervisor-nya yang menjadi pembimbing lapangan saya yang ada di PT Wärtsilä itu sendiri. Yang dimana dari Pak Aan Hamdani ini memiliki bawahan lagi yakni mechanical engineer-nya sebagai pembantu dalam maintenance dari mesin-mesin utama yang ada di berbagai mesin yang ada di PT Wärtsilä, yang di mana ada Pak Suherman, Pak Salan, dan Bang Padil.
Nah, untuk pengelolaan sendiri, PLTNGU Lombok Picker itu dikelola oleh dua departemen, yakni Divisi Maintenance dan Operation. Divisi Maintenance itu yakni melakukan perawatan, pemeriksaan, inspection, perbaikan, pergantian komponen mesin-mesin yang ada kalau rusak, dan bahkan itu tim maintenance itu terbagi menjadi 3 untuk membantu demi mencapai target dari kinerja dan performa mesin itu sendiri. Yakni di sini terbagi menjadi 3, yaitu mechanical, electrical, dan logistik. Mechanical yaitu berkaitan dengan mesin-mesin utama, perbaikan pembongkaran, dan pergantian mesin, komponen mesin. Kemudian kalau electrical itu berkaitan dengan pengkabelan, berkaitan dengan electricity atau jaringan penyuplai energi. Nah, yang ketiga yakni logistik. Logistik ini yaitu memenuhi kebutuhan dari mechanical dan electrical, baik dari berbagai kebutuhan mulai dari komponen-komponen jikalau mechanical, komponen-komponen yang ada di berbagai mesin, kemudian elektrikal yang berkaitan dengan pengkabelan dan sebagainya. Bahkan tools peralatan-peralatan yang dibutuhkan itu segala macam itu disiapkan oleh logistik. Di sisi lain, logistik juga sebagai pengatur bahan bakar untuk yang dipakai di PT Wärtsilä itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu divisi operation yang mengoperasikan, namanya juga operation, yakni mengoperasikan tiap-tiap komponen atau peralatan yang ada pada power plant atau pembangkit pada PT Wärtsilä ini sendiri. Nah, kemudian lanjut, yang di sini yaitu merupakan layout yang ada di PT Wärtsilä, yakni berlokasi di Kecamatan Skarbele, Banjargetas. Yang di sana yakni terdapat admin building, kemudian FTH, kemudian ada engine hall, kemudian di sini workshop dan warehouse-nya, ada CCR-nya atau control room-nya, kemudian farmhouse, ini berkaitan dengan pompa-pompa, kemudian WTP, water treatment plant, ini pengolahan air dari laut, kemudian ada chlorination, pengubahan air laut dengan pemecahan menggunakan energi listrik nanti, kemudian ada turbine atau turbine building, kemudian ada WWTP atau waste water treatment plant. Di sini yaitu tank yard. Nah, ada tank yard tuh, di sini ada day tank, kemudian storage tank, kemudian tank-tank untuk oil, kemudian untuk pemenuhan bahan bakar dan oli yang ada di engine hall atau yang mesin-mesin yang ada di engine hall. Kemudian setelah layout itu pun, yakni adapun mesin-mesin utama yang ada di PT Wärtsilä setelah pembahasan layout tadi, yang dimana yang tadi kita bahas engine hall. Nah, adapun yang ada di engine hall itu yakni terdapat mesin diesel, yakni yang berkemampuan 10 MW. Lebih tepatnya mesin engine ini sendiri itu mampu menghasilkan energi sebesar 9,76 MW, atau dengan kalkulasi semua engine itu terdapat 13 engine ini sebesar 126,88 MW. Nah, engine itu dalam engine hall itu sendiri ya ini terbagi menjadi 2, yakni engine hall 1 dan hall 2, yang dimana hall 1 dan hall 2 terdapat dari engine 1 sampai dengan 7, kemudian dilanjut dengan engine 8 sampai dengan engine 13. Nah, setelah dari engine, tentu engine memiliki komponen. Nah, komponen utama engine juga itu memiliki turbocharger.
Nah, turbocharger ini sendiri yaitu digunakan untuk peningkatan performa dari engine itu sendiri, yang dimana turbocharger ini memanfaatkan gas buang dari hasil pembakaran engine, dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nanti turbin ini akan memutar kompresor, sehingga kompresor itu sendiri mampu meningkatkan kapasitas udara yang masuk ke dalam silinder. Nah, dari sana itu dapat meningkatkan performa mesin. Di sisi lain juga turbin ini dimanfaatkan untuk meningkatkan putaran kompresor, sehingga udara yang masuk dari luar yang masuk ke kompresor itu ditingkatkan lagi tekanannya untuk pemenuhan tadi udara dan untuk pendinginan pada turbin itu sendiri. Jikalau performa turbin ini sangat banyak terus meningkat sehingga ada panas dan didinginkan oleh kompresor itu sendiri dengan adanya valve air cooling nanti di sini. Kemudian berikutnya itu yang ada di engine hall itu tentu ada generator, yang dimana generator ini dimanfaatkan untuk pengubahan energi mekanik dari engine diubah menjadi energi listrik. Nah, dari generator itu sendiri terdapat 4 kumparan. Nah, 4 kumparan itu terbagi menjadi dua kumparan itu rotor dan stator. Kemudian yang dua lagi itu adalah dua eksitasi rotor dan stator eksitasi. Dan di sini itu pemanfaatan diode sebagai penyarah dari arus AC itu sendiri. Nah, di sini dari turbin itu terdapat CAF atau charged air filter. Nah, namanya juga charged air filter itu pemasukan udara yang difilterisasi oleh CAF ini sendiri, yang di aliran udara ini masuk ke kompresor yang ada di turbocharger itu sendiri, sehingga udara yang sudah difilter masuk ke turbocharger untuk peningkatan performa udara dan masuk ke ruang bakar. Setelah itu kita memiliki turbin building. Nah, di turbin building ini terdapat boiler. Nah, boiler ini sendiri itu memanfaatkan hasil gas buang dari engine yang ada berjumlah 13. Itu dimanfaatkan untuk memanaskan air dan berubah menjadi steam atau uap untuk pemanfaatan turbin. Nah, tentu di turbin juga kita memiliki turbin building ini tentu juga kita memiliki turbine atau turbin itu sendiri, yakni turbin itu sendiri mampu menghasilkan putaran sebesar 7000 rpm, yang dimana 7000 rpm ini untuk mendapat energi mekanik yang dirubah menjadi daya energi listrik oleh generator. Nah, generator ini berfungsi untuk mengubah juga energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, dari turbin itu sendiri terdapat gearbox. Nah, dari kemampuan turbin ini itu sebesar 7000 rpm, sedangkan kapasitas generator yang ada di turbin building itu lebih kecil daripada yang ada di generator di engine hall. Nah, di generator di turbin building ini mampu mengubah putaran sebesar 1500, maka dibutuhkanlah ini gearbox ini dengan tipe 1:4, yakni mengubah 7000 rpm 7000 putaran menjadi 1500 rpm,
sehingga hasil dari generator ini sendiri mampu menghasilkan 12 megawatt sampai 18 megawatt tergantung dari putaran turbin itu sendiri. Tapi kapasitas maksimum yang dapat dihasilkan dari generator ini sendiri yaitu 12 megawatt. Lanjutannya dari yang ada di mesin-mesin utama yang di turbin building ada kondensor. Nah, kondensor ini sendiri yakni dimanfaatkan untuk mengubah steam menjadi air. Kemudian ada radiator. Radiator ini sendiri yaitu nanti dimanfaatkan untuk mendinginkan pendinginan yang ketiga dari pengubahan air ini sendiri. Yang di sebelum itu dipompa dulu oleh kondensat pump. Setelah dari kondensor dipompa oleh kondensat pump menuju ke PHE atau piping heat exchanger. Di sini didinginkan kembali airnya, kemudian didinginkan kembali di radiator. Nah, itulah mesin-mesin utama yang di turbin building. Kemudian ada pump house. Nah, pump house ini sendiri ini energi air yang disuplai dari air laut itu terdapat 3 pon dinamakan, yakni pon 1 adanya mesin trash rack, yakni membersihkan sampah-sampah besar yang dari laut itu diangkut oleh trash rack. Setelah dari trash rack yang ada di pon 2, di pon 1 itu lanjut ke pon 2. Yang di pon 2 itu bench screen, yang dimana bench screen ini itu membersihkan partikel yang lebih kecil lagi dari air laut yang dimanfaatkan untuk air lautnya dimanfaatkan untuk mendinginkan engine water cooling, kemudian dimanfaatkan juga untuk pendinginan yang ada di kondensor dan pengubahan air laut menjadi air tawar nantinya untuk keperluan yang ada di PT Warsila. Adapun yang ada di pump house itu ada condenser pump, kemudian sea water pump, kemudian adanya chlorination pump. Nah, condenser pump ini mampu menyuplai sebesar 2.500 kubik untuk mendinginkan yang ada di kondenser. Sedangkan sea water pump itu jenis dari pompa ini sendiri yaitu pompa Archimedes dengan panjang shaft yakni sekitar 8 meter ke bawah. Nah, ini dimanfaatkan untuk memompa air yang ada di pon 3 untuk mendinginkan si water ini, mendinginkan engine cooling atau air yang dimanfaatkan untuk mendinginkan air pendingin yang ada di engine. Sedangkan setelah dari pump house itu ada chlorination pump. Nah, dari chlorination pump ini itu diangkut airnya menuju ke electrochlorination. Yang dimana electrochlorination juga memiliki yang namanya itu sea water strainer. Yang dimana membersihkan lagi partikel yang lebih kecil yang ada di air laut itu untuk dimanfaatkan dialirkan ke electrolyzer. Nah, electrolyzer inilah yang mengubah NaCl menjadi sodium hypochlorite atau NaClO yang dipecah oleh elektron sehingga dan ditambahkan H2O sehingga menghasilkan NaClO atau sodium hypochlorite dan menghasilkan H2 yakni gas. Nah, untuk pemanfaatan
ini itu dimasukkan ke storage tank yang dimana itu dinamakan chlorination tank. Setelah itu dimanfaatkan blower. Nah, blower ini sendiri yaitu dimanfaatkan untuk membersihkan hasil H2 yang ada di chlorination tank. Ini menyuplai udara sehingga menyemburkan ke atas hasil gas dari electrolyzer atau perubahan kimia dari NaCl yang ditambahkan H2O dengan dipecahkan oleh elektron dari electrolyzer ini menjadi sodium hipoklorit dan H2 atau gas yang berbahaya. Kemudian untuk pembahasan jalur pilot itu kita akan membahas jalur bahan bakar dahulu. Untuk pembahasan permasalahan teknis yang ada di pilot filter, tentu kita harus memahami jalur bahan bakar dulu. Yang dimana jalur bahan bakar itu menggunakan dua fuel, yaitu bahan bakar LFO atau liquid fuel oil dan gas. Nah, engine itu sendiri yang dinamakan GECC, Gas Engine Combined Cycle. Nah, Gas Engine Combined Cycle itu yakni pemanfaatan mesin diesel dan turbin. Sedangkan untuk bahan bakarnya yaitu menggunakan LFO dan gas. Nah, atau yang dinamakan dual fuel. Kemudian adapun jalur bahan bakar itu yang dimanfaatkan dari truk unloading Pertamina, kemudian ke storage tank, kemudian sampai explorator, day tank, feeder, kemudian setelah feeder ke automatic filter, kemudian automatic filter ke mixing tank, kemudian ke duplex. Setelah itu dibagi menjadi dua, yaitu pilot filter dan main fuel. Nah, dari dua itu sendiri yang kita bahas nanti yaitu pada pilot filter itu sendiri, yang dimana pilot filter ini menuju ke pilot injector, sedangkan untuk main fuel juga ke main injector. Yang keduanya ini akan masuk ke ruang bakar. Sebelum lanjut ke pembahasan jalur bahan bakar dan permasalahan teknis yang ada pada pilot filter, yakni sistem operasi fuel pada PT Wärtsilä, yakni engine-nya itu sendiri yaitu dengan tipe W20V 34 df. Ya, 20V ini memiliki 20 silinder dengan 34 df itu panjang diameter dari ruang bakarnya itu sendiri, yakni 340 mm. Nah, modenya itu ada dua, mode ada tiga, mode gas, mode diesel, dan mode backup. Kalau mode gas itu menggunakan bahan bakar gas, tetapi yang ada di PT Wärtsilä itu belum menggunakan gas karena masih dalam tahap pembangunan. Nah, sedangkan kalau untuk sekarang yaitu pemanfaatan mesin dieselnya dengan bahan bakar B30. Nah, yang dimana mode diesel ini yaitu memanfaatkan yang tadi LFO dari pilot atau liquid fuel oil dari pilot dan HFO dari main fuel itu sendiri yaitu 99% dan untuk peningkatan tekanan itu 1%. Sedangkan untuk mode backup itu maksimal 10 hours karena kalau menggunakan mode backup itu mengalami pemborosan yang dimana penuh pemanfaatannya bahan bakarnya dari main fuel itu sendiri. Nah, inilah mesin-mesin pada jalur bahan bakar yang digunakan. Yang di bawah ini merupakan rangkaian pipingnya. Kemudian di sini adalah alat-alat yang digunakan. Nah, di sini adalah unloading pump. Unloading pump itu sendiri dimanfaatkan untuk penyuplai bahan bakar dari truk untuk dimasukkan ke storage tank. Nah,
dari storage tank itu sendiri, ya ini memiliki kapasitas maksimum yaitu 1221 kubik untuk menyimpan bahan bakar. Kemudian setelah dari ini itu dialirkan ke separator. Separator ini berfungsi untuk membersihkan partikel yang ada di bahan bakar, yakni di mana menggunakan bahan bakar B30, sehingga masih banyak kotoran dari bahan bakar itu dimanfaatkan separator. Separator ini berfungsi untuk membersihkan bahan bakar dengan metode perputaran sentrifugal, sehingga massa jenis yang berbeda dari bahan bakar yang masuk dari storage tank ke separator itu terpisah, terpental keluar, sehingga bahan bakar itu bersih dan dilanjutkan lagi ke berikutnya. Sebelum itu, separator itu memiliki 3 unit dengan putaran kinerja dari separator itu sebesar kurang lebih 6000 rpm dengan 25 sampai 35 Hz. Nah, sedangkan untuk di separator itu sendiri, PT Wärtsilä itu memanfaatkan putaran atau Hz yang rendah, yakni di mana 25 Hz. Nah, 25 Hz ini mampu menyalurkan bahan bakar sebesar 12,3 meter kubik per hours dengan tekanan yang masuk itu sebesar 1 bar dan yang keluar itu sebesar 1,4 bar. Nah, setelah itu dilanjutkan ke day-tank. Day-tank ini sendiri yaitu penyimpanan harian yang digunakan sehari-hari pada engine. Yang ini kapasitas maksimum dari day-tank itu sendiri yaitu 204 meter kubik. Setelah dari day-tank itu lanjut ke feeder. Nah, dari feeder itu sendiri yaitu dengan standar pressure 6,5 bar yang dimanfaatkan oleh pompa yang ada di feeder ini berfungsi untuk memompa. Dua pompa ini diatur secara otomatis. Ketika satu pompa mengalami kerusakan, maka pompa yang di sebelahnya akan berfungsi secara otomatis. Kenapa? Karena fungsi dari feeder ini bagaikan penyuplai bahan bakar yang masuk ke engine. Karena kalau feeder ini mengalami kerusakan, maka bahan bakar mengalami kerusakan karena tidak ada bahan bakar yang masuk. Sehingga bahan bakar itu harus terus bekerja. Nah, yang dimana feeder farm ini terus bekerja karena engine yang ada pada PT Wärtsilä itu tidak boleh mengalami pemberhentian karena suplai atau kebutuhan energi yang ada di Lombok ini terus dibutuhkan. Kemudian setelah itu adanya automatic filter. Nah, automatic filter ini yaitu memiliki 3 prinsip kerja, yakni posisi filter otomatis, kemudian back flash cycle, kemudian perubahan posisi bypass filter. Nah, posisi filter otomatis ini yakni putaran banyak filter yang ada di automatic filter ini yaitu berubah posisi, sehingga pemanfaatannya itu terus berubah. Ketika satu filter mengalami pergantian, maka filter yang lain akan berubah posisi. Sedangkan untuk back flash cycle itu ada di jalur bypassnya. Ketika otomatis yang ada di sini berhenti, maka dilakukan secara manual. Nah, ini bypass filternya. Kemudian untuk back flash cycle ini yaitu pembersihan kembali yang dilakukan oleh automatic filter ketika filter itu mengalami kendala, maka akan dipindahkan lagi bahan bakarnya ke filter yang lain.
Kemudian selanjutnya ya ini bahan bakar yang ada di dalam engine hall, yang dimana ya ini mixing tank. Ya ini mixing tank itu berfungsi untuk mencampur bahan bakar yang ada dari engine yang tidak terpakai itu kembali lagi dan dicampur dengan bahan bakar yang baru dari day tank, dicampur kemudian dipompa oleh pompa booster atau booster pump. Nah, dari booster pump ini itu meningkatkan tekanan sebesar 7 sampai 8 bar. Nah, sedangkan dari automatic filter dari feeder itu sebesar 6,5 bar. Sehingga ada head loss-nya perlu ditingkatkan lagi tekanannya menjadi 7 sampai 8 bar. Karena kebutuhan dari engine itu sendiri itu maksimal atau differential pressure-nya itu 7 sampai 8 bar. Jika kurang dari 7 sampai 8 bar, maka akan mengalami kekurangan performa atau performa dari mesin itu menurun. Setelah itu ada duplex filter. Nah, duplex filter ini merupakan filter ketiga setelah dari separator, kemudian automatic filter, kemudian setelah itu ke duplex filter. Ya ini menyaring hasil pencampuran dari bahan bakar pada mixing tank. Nah, setelah dari mixing tank ini bersihkan lagi. Setelah dari duplex filter itu dibagi menjadi 2 jalur, yang dimana satunya menuju ke pilot filter yang akan kita bahas, kemudian menuju ke main fuel. Nah, di mana receiver line atau return line yang ada di main fuel ini itu pressure-nya di sini sekitar 7 sampai 8 bar atau differential pressure dari duplex filter itu sendiri. Sedangkan pilot pump itu memanfaatkan fuel pump. Nah, fuel pump itu sendiri itu jenis dari pumpnya itu pump piston pump atau sehingga dapat meningkatkan tekanan sebesar 500 sampai 600 bar. Nah, setelah itu yang dua ini itu menuju ke solenoid jikalau pilot fuel needle atau bahan bakar dari pilot, sedangkan dari bahan bakar dari main fuel itu ke main diesel needle. Ya ini injektor ini akan masuk ke engine dan masuk ke ruang bakar untuk dilakukan pembakaran. Sebelum itu kita bahas dulu di pilot filter. Nah, pilot filter ini itu memiliki cartridge, strainer, dan bowl atau mangkok yang dimana nantinya akan dibersihkan sekitar 500 atau kinerja 500 jam. Nah, sebenarnya untuk pembersihan pilot filter ini dilakukan per 1000 jam karena kita memiliki dua pilot filter. Nah, karena dari itu pilot filter ini harus terus dibersihkan. Kenapa harus terus dibersihkan? Karena bahan bakar yang masuk ke engine itu harus benar-benar sangat bersih karena tekanannya sangat besar. Jikalau tidak dibersihkan, maka engine akan mengalami trip sehingga partikel kecil dari kotoran bahan bakar itu akan masuk ke ruang bakar dan akan mempengaruhi performa dari pembakaran dan bahkan akan menurunkan performa dari engine itu sendiri. Maka perlu dibersihkan. Nah, pilot filter itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, setelah itu, sebelum kita ke slide mengenai pilot filter, bagaimana cara maintenance-nya, kemudian bagaimana cara pergantiannya, kita bahas dulu bahan bakar yang melewati engine. Nah, bahan bakar yang dari day tank itu ternyata tidak seutuhnya dimanfaatkan oleh engine.
sehingga ada leakage atau kebocoran yang keluar dari engine sehingga dikembalikan dan didinginkan oleh VHE atau Vaping Heat Exchanger. Nah, di sini dan kemudian akan dialirkan kembali ke mixing tank. Nah, selain itu, bahan bakar yang bersih itu akan masuk ke clean leak tank. Jika clean tank ini mengalami kepenuhan, maka akan dipakai kembali oleh engine dengan memiliki pompa nanti untuk penyuplainya. Nah, kapasitas dari clean leak tank ini sendiri yaitu sebesar 102 liter. Ya, setelah itu bahan bakar yang mengalami kebocoran dan sebagainya yang tergabung dengan oli itu dimasukkan ke dirty leak tank. Nah, dirty leak tank ini itu menampung bahan bakar yang sudah kotor. Nah, ini kapasitasnya 30 liter. Jikalau ini sudah full, juga akan otomatis dipompa menuju ke tempat penampungan sludge bahan bakar atau kotoran yang tergabung bahan bakar dengan oli itu menuju ke storage untuk bahan bakarnya yang tidak bersih. Yang tadi yang kita bahas itu adalah pilot filter. Nah, pilot filter itu sendiri, yang ini di sini memiliki cover. Setelah itu dibuka dulu. Sebelum kita membuka segala macamnya, tentu yang hal utama yang kita lakukan itu yaitu mempersiapkan alat dan bahan, yang dimana alatnya itulah kunci 17, 14 double pass, kunci 13 ring pass, majun atau pembersih, dan wadah untuk menampung fuel yang keluar dari pilot itu sendiri. Nah, sebelum itu kita buka dulu cover dengan menggunakan kunci 13 yang ada di pilot ini. Setelah dibuka itu akan seperti ini tampilannya. Setelah itu akan kita pindah tuas yang berada di atas ini, itu kita pindahkan yang manakah yang akan kita bersihkan. Kita tutup aliran bahan bakarnya, maka setelah itu kita buka o-ringnya atau bowl-nya. Setelah membuka bowl-nya ini akan seperti ini. Setelah itu cairan-cairan yang ada masih tersimpan di sini itu ditaruh pada wadah. Nah, wadah itu akan menampung bahan bakar tersisa dari pilot filter itu sendiri. Setelah itu akan melepaskan cartridge filter yang dimana bentuknya seperti ini. Dan dari cartridge itu memiliki strainer yang berbentuk seperti ini yang digabungkan dengan filternya. Selain itu juga kita selain mengganti cartridge ini, itu kita juga mengganti o-ringnya. Nah, cartridge ini adalah cartridge baru, sedangkan ini adalah cartridge yang sudah lama. Nah, ini menunjukkan bahwa bahan bakar yang digunakan itu memang masih banyak partikel atau kotoran kecil yang belum benar-benar dibersihkan yang masuk ke dalam engine. Jikalau tidak dibersihkan, maka akan mempengaruhi ruang bakar dan mengalami lambat laun. Performa mesin akan terus menurun karena ada crack yang ada di ruang bakar, sehingga ruang bakar itu mengalami goresan dan ruang bakar akan mengalami volume pembesaran, sehingga kinerja dari mesin itu sendiri itu akan menurun. Selain itu tentu kita akan melakukan pemasangan juga. Setelah ini akan kita melakukan metode yang terbalik, yakni kita pasang dulu o-ring pada yang ada di pilot filternya, kita pasang o-ringnya, kemudian strainernya kita bersihkan, kemudian kita pasang cartridge yang baru ke strainer, kemudian strainer ini akan kita masukkan ke bowl atau mangkok ini, kemudian
kita kunci dulu sampai benar-benar putarannya menguat, strainer dan cartridge ini. Setelah itu mangkok akan dinaikkan, kemudian dikunci kembali. Setelah itu kita akan melakukan pengetesan. Knob yang ada di sini akan kita putar ke arah sebelah kiri lagi untuk menunjukkan bahwa kinerja dari pilot filter ini benar-benar sudah bagus atau jeleknya. Maka akan dites dulu laju, aliran, dan perubahan bahan bakar yang melewati cartridge atau pilot filter ini. Nah, itu saja terkait dengan maintenance pada permasalahan ini, yaitu hanya mengganti cartridge pembersihan setiap 500 jam. Tetapi karena ada dua, maka terhitung 1000 jam. Nah, tetapi kalau 1000 jam, maka standby dari engine sendiri itu akan tidak benar-benar dimanfaatkan waktunya. Maka dari itu, pergantiannya dirubah secara lebih cepat selama 500 jam. Yang dimana per 500 jam, satu pilot filter ini akan dibersihkan dan standby penggunaan engine itu dengan menggunakan pilot filter yang tersisa. Setelah ini mengalami waktu yang banyak atau sampai pada 500 jam, maka di sini akan diganti. Ini akan diganti dan dirubah putaran knobnya, ini yang akan digunakan. Nah, itu saja penjelasan terkait dengan laporan praktek kerja lapangan saya, yang dimana tadi pembahasan mesin-mesin utama yang ada pada PT Wärtsilä, yang kita mulai dari engine hall, kemudian yang ada di turbine building, kemudian yang ada di pump house, dan di chlorination. Setelah itu kita membahas terkait dengan jalur bahan bakar karena permasalahan teknis yang ada pada pilot filter dengan mengganti cartridge dengan waktu pergantian maintenance selama 500 jam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan presentasi saya mengenai laporan praktek kerja lapangan yang ada di PT Wärtsilä Lombok Picker 130-150 MW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ini menjadi suatu pelajaran bagi saya dan bahkan akan dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan saya yang berkaitan dengan pembangkit listrik. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga terhadap pembimbing lapangan yang ada di PT Wärtsilä, kemudian dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan pengambilan tugas umum dan tugas khusus yang ada di PT Wärtsilä. Itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.